bertemu pada hari ini untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas setiap segala penyertaan-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Sampai pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami. Engkau menyertai kami sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan untuk taat dan setia menyembah Engkau Bapa pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bersorak-sorai bagi nama-Mu Bapa. Ya nama-Mu Tuhan yang selalu tinggikan, nama-Mu yang dimuliakan Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian saat ku menyembah-Mu. Mari kita angkat hati kita, angkat jiwa pikiran kita buat Tuhan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran hanya di dalam namanya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kembali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku menyembah-Mu, mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Katakan, saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu yang bekerja Bapa, bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kembali lagi kita akan angkat pujian ini. Katakan, ku angkat pujian bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah Engkau Bapa. Saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan, bagi setiap hati kami di tempat kami masing-masing Bapa. Roh-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan, untuk memberikan kesembuhan bagi kami Tuhan, untuk memberikan hadirat-Mu Tuhan, penuh sukacita di tempat kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Ku angkat pujian bagi-Mu, haleluya.
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kau Allah yang baik Tuhan. Kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kau tak pernah melupakan kami sedetik pun Tuhan. Kami mau terus percaya mengandalkan kekuatan daripada-Mu Bapa. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang kami rasakan Bapa. Hadirat-Mu penuh Tuhan untuk kami Bapa. Bahkan sukacita-Mu melimpah bagi kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersukacita, kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena kami mau mengangkat hati kami Tuhan dengan penuh kesungguhan Bapa. Biarlah pujian yang manis ini hanya menyenangkan Engkau Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Katakan saat bagiku angkat pujian. Bapa, ku angkat hatiku. Mari kita pandang Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran ku rasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu menyertai kami Bapa. Kau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Kami tidak pernah Engkau buat sendiri Bapa. Kami mau Tuhan tetap terus percaya kepada-Mu Tuhan. Bahkan kami tidak pernah menyerah Tuhan. Untuk tetap menjadi Engkau sebagai kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyanyikan pujian yang manis bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku
tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Boleh kita nyanyikan lagu pujian ini dari awal. Katakan tak sekalipun melupakan, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Kau tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Kembali lagi katakan tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Tuhan, kami tidak pernah akan berhenti percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan hidup kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau, kami mau lebih setia lagi untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk taat lebih lagi kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Engkau yang berfirman Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Engkau yang berfirman Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi kami Bapa. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan untuk terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan dengan sungguh-sungguh kepenuhan Tuhan, dengan roh-Mu Tuhan selalu menyala-nyala di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati kami Bapa, Kau berkati hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan sebagai kekuatan kami Bapa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dari awal katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekarang kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, percaya padamu. Yesus, ku percaya pada. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Mengandalkan kekuatan daripada-Mu Bapak. Terima
kasih Yesus. Saya serahkan kepada hamba yang membawakan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Shalom. Selamat siang. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Hari ini sebelum kita mendengar suara Tuhan, kita mohon pertolongannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pada siang hari yang indah ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu yang tergabung di dalam terang eklesia ministry Tuhan duduk bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Karena pada siang hari ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu untuk saling mendoakan, dan sebentar kami akan mendengar suara-Mu Tuhan melalui firman yang akan hamba membawakan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, pada dasarnya kami ini adalah manusia yang penuh dengan segala kekurangan Tuhan, yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon Bapa Roh-Mu yang kudus, perkenankanlah kami Tuhan untuk membawakan suara-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan-Mu saja Tuhan. Tolong kuasai ruangan ini, juga ruangan-ruangan yang ada di dalam setiap orang yang ikut mendengarkan Zoom ini Tuhan, baik melalui Facebook, baik melalui YouTube, baik melalui Zoom saat ini Tuhan. Tuhan berkati juga semua alat-alat perangkat yang kami pakai, baik handphone, baik laptop, baik listrik Tuhan. Tuhan juga berkati wifi yang akan kami pakai Tuhan. Tuhan kuduskan sehingga mereka dapat mendengar suara-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak, terima kasih juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah Friday Service pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu deh yang mendengarkan siaran kita ini dimanapun kalian berada, baik melalui Facebook, YouTube, atau yang saat ini kita bersama-sama Zoom. Diberkati Tuhan. Biarlah semua pendengar kami dimanapun kalian berada, bahwa kami dari Terang Eklesia Ministry setiap Jumat siang antara jam 12 sampai jam 13 kami melakukan ibadah Friday Service. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua, dan apa yang kita taburkan siang hari ini menjadi satu kesukaan buat Tuhan. Terima kasih. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 28, Perjanjian Lama ya. Kejadian 28 ayat 1 sampai 5. Nanti diteruskan ayat 10 sampai 17 saya akan bacakan, dan Bapak Ibu silahkan jika ingin membaca juga, tapi dengan suara mungkin yang lebih pelan ya. Maaf, suara saya kedengeran nggak? Keras nggak? Oke. Ya, saya akan baca. Maaf kacamatanya. Kejadian 28 ayat 1 sampai 5. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak.
sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Saya akan lanjutkan ayatnya yang ke-10 ya, sampai 17. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Amin. Demikian. Yang berbahagia kita semua yang tadi telah membaca, mendengarkan, bahkan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saya beri judul firman Tuhan pada siang hari ini yaitu hak prerogatif Tuhan. Nah, kalau prerogatif mungkin semua orang juga sudah tahu ya apa artinya prerogatif itu hak mutlak ya, seperti presiden punya dia hak mutlak prerogatif untuk melaksanakan mengganti undang-undang dia pun bisa ya. Kita melihat perjalanan Yakub di mana kita tahu cerita tentang Yakub ya, tentang Yakub dan Esau, yaitu dua bersaudara kembar. Yang satu dikasihi ibunya dan yang satu dikasih ayahnya. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan ya, bahwa seorang tua yang pilih kasih ya, itu terjadi. Karena sebetulnya tidak baik ya kita sebagai orang tua, ini anak ini lebih saya sayang, padahal itu semua anaknya dia. Jadi itu pelajaran juga buat kita semua bahwa pilih kasih itu tidak baik ya. Nah, ini kita lihat yang satu dikasih ayahnya. Nah, kita melihat bahwa Esau punya satu postur tubuh yang sangat besar, berbulu dan gagah ya, sedangkan Yakub lembut ya, sehingga dia dikasihi ibunya dan dia sering bantu ibunya. Sedangkan kalau Esau itu kalau zaman sekarang dibilang laki-laki maco ya, maco yang laki bener. Kerjanya berburu, membunuh binatang buas, itu dia lakukan ya. Nah, kita mungkin nggak membahas itu, tapi kita melihat apa? Bagaimana Yakub itu menukar hak kesulungannya dibantu oleh ibunya ya. Kita melihat di sini dia ibunya Ribka membantu dia untuk menipu ayahnya ya. Sehingga berkat kesulungan itu jatuh ke tangan Yakub. Nah, seorang ibu
yang mengasihi anaknya, dia akan melakukan apapun untuk anaknya. Sampai dia menipu juga berkat yang seharusnya juga anak sulung itu anaknya dia. Itu dilakukan seorang ibu. Dan apa yang terjadi? Bahwa pada akhirnya ibu itu sampai akhir hayatnya dia tidak bertemu kembali dengan anaknya. Karena kita melihat bahwa Yakub setelah melakukan itu, dia dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, bahkan dia dikejar-kejar akan dibunuh oleh Esau, sehingga ibunya menyuruh dia lari meninggalkan ibu dan ayahnya menuju ke keluarga kerabat ibunya, ya, di situ. Tapi kita melihat apa yang dilakukan ibu itu pada akhirnya membuat juga Yakub itu tidak berbahagia. Pada waktu dia lari, dia itu sedih. Sedih bagaimana? Karena setiap hari dia selalu dekat ayah ibunya, bahkan dia tuh anak yang dimanja, ya. Pada akhirnya dia harus melakukan perjalanan yang dia tidak tahu di mana, karena itu jauh, ya. Keluar kerabat ibunya itu sangat jauh. Kita lihat pada saat itu, ya, dia sangat sedih. Sangat sedih apa? Dia merasa sudah dia berdosa, meninggalkan keluarga, dia tidak tahu mau kemana, bahkan dia sendiri bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Nah, itu saat itu yang diperlukan dia adalah takut. Dia merasa khawatir kalau Tuhan tidak mengasihi dia lagi. Dan Tuhan tidak. Dia merasa apakah benar Tuhan melindungi dia. Semuanya itu dia merasakannya karena dia apa? Dia masih merasa bersalah. Kita lihat di dalam Mazmur 32 ayatnya ketiga, ya. Kita lihat orang yang merasa bersalah. Yaitu Mazmur 32, Mazmur Daud, ya, di mana juga Daud merasa dia bersalah. Kita lihat ayatnya ketiga. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu, ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, itulah yang dirasakan Yakub, ya. Itu juga dirasakan pemazmur Daud itu pada waktu dia membuat satu kesalahan. Bagaimana dia merasa tulangnya, tulang-tulang. Saya ini merasakan, ya, udah tua ini, ya, tulang kaki itu sering sakit aja, udah sakitnya minta ampun, ya. Kadang-kadang itu minyak gosok tuh, wah, sebotol habis sebentar. Karena apa? Untuk demi menggosok kaki yang sakit. Mungkin dirasakan juga oleh nenek-nenek, ya, nenek, ya. Jadi itu sakitnya minta ampun. Nah, ini dirasakan oleh Yakub bahwa di ayat ketiga tadi, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Jadi dia seolah-olah itu dadanya itu ada yang menekan karena dia merasa berdosa. Itu yang kita rasakan pada waktu kita membuat satu kesalahan dan kita merasa apakah Tuhan itu masih, ya, melindungi saya? Apakah Tuhan itu masih mau menyertai saya? Itulah yang sering kita rasakan pada waktu kita dihantui perasaan bersalah. Nah, pada saat itu dia sudah berjalan sangat jauh dengan sedih, ya, letih, dan dia pun tidur berbantalkan apa yang kita tahu, ya, batu, ya, kepalanya itu. Yang penting dia bisa tidur, nggak ada bantal, ya, orang dia berjalan jauh sampai hutan belukar yang dia nggak tahu, ya. Nah, dia tidur berbantalkan itu batu, dan dia dengan sedihnya, bahkan yang dia rasakan, Tuhan masih mau enggak, ya, menyertai saya? Apakah benar saya udah berbuat kesalahan, saya lari? Dan pada akhirnya
Dia saat itu tertidur pulas dan bermimpi ya. Melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, kita lihat pada Kejadian 28 ayat 15. Kemudian pada saat dia melihat langit itu terbuka, ada tangga tuh, ada malaikat turun naik. Tuhan, dia melihat Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman. Pada ayat ke-15 kita baca tadi ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa ya. Tuhan berkata sendiri bahwa dia akan menyertai dan melindungi. Nah, itu yang diharapkan oleh Yakub. Apakah Tuhan masih melindungi saya? Ternyata Tuhan sendiri berbicara ya, bahwa dia melindungi. Bahkan janjinya, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa ya. Kita dalam keadaan sesat. Misal kita udah melakukan kesalahan. Terus orang yang kita berbuat salah berkata begitu, rasanya wah, itu juga yang dirasakan oleh Yakub ya. Bangun dan berkata, Tuhan ada di sini. Dia sangat bergembira sekali ya. Aku tidak mengetahuinya. Ternyata Tuhan ada di sini. Dia bergembira sekali bahwa aku tidak sendiri lagi. Itu kegembiraan yang tidak dibeli, tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Bahwa setiap kita juga telah melakukan kesalahan dan diampuni, kita juga sama akan merasakan seperti Yakub ya. Aku tidak sendiri, ternyata Tuhan masih menyertai aku. Lalu katanya Yakub saat itu apa? Tidak henti-hentinya mengucap syukur ya. Mengucap syukur dan kepada Tuhan. Itulah yang juga harus kita lakukan ya. Pada waktu kita telah diampuni, hendaknya kita selalu mengingat itu, dan ucapan syukur itu bukan pura-pura ya. Karena apa? Bentar ada telepon. Cik Mama lagi ngejum ya. Ya. Apa yang dilakukannya? Bantal yang dipakai tidur itu langsung dia mencurahkan minyak yang dia punya ya, dan mengingatkan dia bahwa Tuhan itu menandakan dia bahwa Tuhan pernah berbicara padanya di tempat ini. Jadi itulah yang dilakukan orang yang telah diampuni dosanya. Dia membuat mezbah walaupun itu hanya sebuah batu, sambil dia mendoakan itu. Itu yang Tuhan inginkan ya. Pada waktu kita diselamatkan, kita jangan lupa mezbah keluarga, mezbah bersama suami istri, bersama anak-anak cucu, jangan kita lupa ya. Itu yang Tuhan mau kan. Dengan sangat gembira dia tidak takut lagi bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Itulah kebahagiaan yang paling besar yang dilakukan Yakub. Sama seperti kita yang melakukan kesalahan yang besar, mendapat pengampunan. Kita lihat dalam kitab Mazmur, bagaimana perasaan orang yang bersuka cita mendapat pengampunan dari Tuhan setelah apa yang dilakukannya. Kita lihat Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Ya, ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, kita lihat bahwa berbahagialah orang. Jadi kita melihat
Orang yang sudah diampuni dosanya itu beda. Orang yang pernah mendapatkan pengampunan setelah dia melakukan dosa yang besar itu beda. Dia mau disuruh apapun dia melakukannya. Bahkan mungkin 1 kali 24 jam dia mau bekerja untuk Tuhan ya. Itulah beda ya, karena itu dia sukacita. Padahal kalau kita membaca ya di dalam kitab Kejadian ini, Yakub itu kalau itu disebut apa? Kita tahu yaitu si penipu ya. Karena dia menipu, mencuri berkat. Si penipu. Judulnya itu sangat tidak baik ya. Tapi kenapa dia dipilih Tuhan? Jadi bangsa besar dan dianugerahi kasih karunia yang seharusnya dia menerima penghakiman dan hukuman. Namun kita lihat di sini, dia bahkan menerima nama baru yang mengubah kehidupannya. Mengapa pilihan Tuhan seringkali sepertinya kok tidak adil ya? Orang yang melakukan kesalahan kok malah diberkati ya? Dan kita lihat dia akan menjadi satu bapa bangsa besar, bangsa Israel. Karena Yakub itu namanya akan diganti menjadi Israel, yaitu bangsa Israel yang besar ya. Nah, sering kita merasa begitu, kok orang ini hidupnya nggak jelas, tapi kok Tuhan ngasih berkat yang berlimpah-limpah ya. Ini kayaknya Tuhan kok nggak adil. Nah, itulah yang disebut hak prerogatif Tuhan ya. Karena apa kita lihat? Ada firman-Nya di dalam Roma 9 ayat 21. Ya. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah penjunan. Itu ya. Kita adalah tanah liat, Tuhan adalah penjunan. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan mulia, dan satu benda lain untuk dipakai tujuan yang mulia, dan benda lain untuk dipakai tujuan yang biasa. Nah itu ya. Jadi di dalam satu gumpalan tanah liat bisa terjadi 3 bentuk. Sangat mulia, mulia, dan biasa. Itu hak si tukang ini ya. Kita melihat di situ bahwa itu adalah hak orang yang si pengrajin itu, sama juga Tuhan ya, dia berhak untuk melakukan itu. Jadi itu semua disebut hak prerogatif Tuhan yang kita tidak tahu ya. Kita tahu Paulus pun diangkat Tuhan dari orang yang menganiaya umat Tuhan. Ya, itu sadis loh Paulus itu, karena dia berkuasa. Dia punya satu surat beresmi yang dia bisa menyiksa orang yang menyembah Tuhan. Itu dilakukan, tapi itu dia dipilih oleh Tuhan. Kita tidak mengerti ya. Kita tidak mengerti hak itulah yang disebut hak prerogatif dari Tuhan ya. Kita lihat juga di situ Tuhan melimpahkan belas kasihan dan pemurahan kepada setiap orang. Kita lihat di dalam Roma 9 ayat 14 sampai 16, yaitu ayatnya yang ke-14 kita baca ya. Roma 9 ayat 14 sampai 16. Ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, semuanya adalah hak prerogatif Tuhan. Seperti tadi saya bilang Paulus ya, dia penganiaya umat Tuhan, tapi Tuhan punya rencana besar pada kehidupan Paulus. Juga Tuhan punya rencana besar pada kehidupan Yakub. Nah, kenapa dia melakukan hal yang itu? Apakah
Kalau jika Ribka tidak menukar berkat, apakah juga berlaku bahwa rencana Tuhan untuk diri Yakub menjadi bapa bangsa yang besar, keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit? Apakah itu masih berlaku? Berlaku, ya. Karena apa? Kita sering manusia tidak sabar. Tuhan sudah merencanakan, tapi kita mendahuluinya, seperti Ribka, ya. Kita mendahuluinya. Jadi sebetulnya apapun seperti Sarah dan Abraham, ya. Memang sebagai manusia usia udah 100 tahun dan Sarah sudah sebagai perempuan sudah menopause, tapi Tuhan punya rencana. Tapi apa yang dilakukan Sarah? Dia mengambil istri untuk Abraham, yaitu Hagar, pembantunya, ya. Dan itu juga terjadi, padahal sebetulnya kalau tidak melakukan itu pun Tuhan sudah mempunyai maksud. Jadi kita seringkali mendahului. Kita sering tidak bertanya, Tuhan, apakah boleh saya bini? Tapi kalau ternyata perjalanannya kok berliku-liku, tapi Tuhan nggak boleh. Kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kita semua sudah dididik ya menjadi seorang hamba Tuhan, hendaknya kita juga peka terhadap pendengaran kita, peka terhadap apa yang Tuhan lakukan untuk diri kita. Kalau kita sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti kita mengerti maksud Tuhan, ya. Kita tidak pernah tahu jalan pikiran Tuhan, ya, tapi kita bisa tahu bahwa kasih karunia-Nya selalu melimpah dan tercurah ke atas kehidupan kita. Ketika kita lemah, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi situasi yang kelam, Tuhan memberikan cahaya-Nya. Ketika kita ada dalam kebingungan, Tuhan memberikan hikmat-Nya. Mari kita belajar dari kisah Yakub yang disebut si penipu dan si pencuri. Menjadi Israel yang dipilih Tuhan. Jadi bangsa besar. Dianugerahi kasih karunia. Karena Tuhan masih punya rencana besar buat kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa firman itu telah berhenti dari mulut hamba, tapi dalam kenyataan kehidupan kami sehari-hari, firman itu akan terus bersama kami semua, Tuhan. Biarlah semua apa yang mendengar pada siang hari ini, apapun Tuhan, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan, biarlah melalui pendengaran firman Tuhan itu mereka akan bangkit kembali, bahwa tidak mungkin, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bila kami sudah terpuruk di dalam dosa dan salah kami, Tuhan, kami tidak takut, Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami jika kami selalu berharap, selalu ingin dekat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang pada siang hari ini mungkin di antara kami ada yang berputus asa, Bapak, dalam menghadapi kehidupan di mana Kau tahu Tuhan pandemi ini belum berakhir, Bapak. Bahkan Tuhan, keadaan ekonomi yang mulai porak-poranda, Tuhan melawat mereka satu persatu, Tuhan. Terutama anak-anak-Mu, Tuhan, yang selalu bersimpuh di kaki-Mu, Tuhan. Tolong berkati juga pendengar-pendengar kami, beri mereka kebahagiaan, sukacita, dan di dalam Tuhan mereka akan selalu berharap, bersyukur, dan akan selalu berdoa, Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Tolonglah mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Evangelis Luisa Sihaan untuk firman-Nya siang hari ini sudah memberkati kita semua. Dan saatnya saya mau memberikan pengumuman untuk Friday Service minggu depan, yaitu jatuh pada tanggal 25 Juni. Tetap akan diadakan secara online pada hari Jumat jam 12 sampai jam 1 siang. Kedua, kegerakan Friday Service yang bermisi Mission of God on Marketplace akan dikembangkan dengan ibadah tatap muka
yang akan diadakan di perkantoran-perkantoran, sekolah-sekolah. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang ada di sini mungkin ada informasi yang mungkin perlu untuk dilayani, boleh juga kalau akan diadakan ibadah Friday Service. Yang ketiga itu Friday Service merupakan salah satu pelayanan yang berada di bawah Terang Eklesia Ministry. Selain pelayanan yang bersifat khusus yaitu di bidang pengajaran dan misi, Terang Eklesia Ministry juga melayani ibadah-ibadah umum seperti doa fajar yang dilakukan setiap hari jam 4 pagi. Ini yang kedua yaitu ibadah persekutuan yang dilakukan setiap hari Selasa jam 19.30. Yang ketiga yaitu sahabat doa yang diadakan setiap hari Kamis. Di sini kami menampung untuk pergumulan-pergumulan atau buat Bapak Ibu Saudara yang perlu ini butuh dukungan doa, kami menampung dan kami akan berdoa bersama di dalam sahabat doa ini. Yang keempat yaitu bahwa kelas misi Terang Eklesia Ministry, puji Tuhan, mulai hari Sabtu besok sudah dibuka untuk kelas perdana angkatan ketiga. Yang berikutnya yaitu Terang Eklesia Ministry juga melayani untuk konseling setiap hari. Hamba-hambanya ada beberapa hambanya yang sudah bersedia. Bisa dilihat akses dari nomor-nomor telepon hamba-hambanya yaitu di akun FB Terang Eklesia Ministry. Yang berikutnya kami juga melayani pemuritan. Pemuritan ini one to one, jadi per orang gitu. Jadi kalau memang ada yang butuh dilayani dalam pemuritan, kami juga bisa melayani. Semuanya ini dilakukan secara online. Nah, untuk mendapatkan link Terang Eklesia Ministry bisa diakses dari akun FB Terang Eklesia Ministry. Puji Tuhan, kalau siang hari ini kita sudah diberkati secara rohani. Kami juga mengajak buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau memberkati untuk menabur bagi pelayanan Terang Eklesia Ministry. Silahkan untuk mentransfer di rekening Terang Eklesia Ministry itu di BCA. Nomor rekening 687 177 3936 atas nama Emilia Jean Helena. Terima kasih dukungan kami siang hari ini. Tuhan memberkati. Silahkan untuk doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Putri Stella. Baik, saudara-saudaraku, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah siang ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang sikap kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami datang di hadapan Tuhan dengan kudus dan benar, bahwa berkat Tuhan selalu mengalir untuk kehidupan kami, tanpa kami harus merekayasa ke sana dan ke sini. Terima kasih Bapak, bahwa berkat Abraham, berkat Yakub, terus memelihara kehidupan kami. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus memberkati kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Louis yang telah memberikan firman. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati dengan kasih setia-Mu berlimpah-limpah. Pakai hamba-Mu secara luar biasa, berkati keluarga, anak, cucu, mantu. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang senantiasa memeliharanya, khususnya memberikan kesehatan di dalam usianya yang sudah senior. Tuhan tetap mau memakai dan memberkati hamba-Mu, Ibu Louis. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan acara Friday Service di YouTube, di Zoom, ataupun di FB. Tuhan, mereka yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Tuhan, Kau sanggup membalikan keadaan yang buruk menjadi yang baik. Terima kasih ya Bapak. Siapapun mereka Tuhan,
yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa siang hari ini, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada bilur-bilur Tuhan yang mengalir, menyembuhkan semua anak-anak-Mu yang sakit. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang berbeban berat, yang punya masalah, yang memiliki pergumulan. Bapak kami berdoa, biarlah siang ini Tuhan memberkati. Biarlah siang ini Tuhan mengangkat semua pergumulan, persoalan. Supaya sungguh Tuhan semua anak-anak-Mu boleh mengalami kelegaan. Semua beban berat kami taruh di kaki-Mu, di salib-Mu. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan, kebebasan pada semua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di marketplace yang bisnisnya mengalami penurunan omset. Tuhan, mari Tuhan Yesus yang memberikan lagi pelanggan, nasabah, pembeli. Sehingga semua Tuhan Yesus usaha-usaha yang sudah dirintis akan berhasil. Semua yang dikerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil. Kami berdoa untuk utang piutang yang mungkin dialami oleh semua saudara-saudara kami yang di marketplace. Biarlah Tuhan Yesus membuka tingkap-tingkap-Mu di langit. Biarlah Tuhan yang membuka jalan sehingga hutang piutang di dalam berbisnis dapat dilunasi. Tuhan Yesus juga memberikan hikmat di dalam pandemi ini Tuhan, kesulitan ekonomi di mana-mana. Tuhan berikan hikmat kepada saudara-saudara kami yang telah mengambil bagian di dalam bisnis. Biarlah Tuhan Yesus, hikmat dari Tuhan sendiri yang boleh memimpin mereka untuk mengembangkan semua usaha-usaha yang sudah dirintis. Bapak kami berdoa juga untuk rencana Friday Service yang akan dilakukan di kantor-kantor pada saat offline ataupun online yang mempergunakan saat istirahat hari Jumat ataupun hari-hari lainnya. Kami berdoa Tuhan supaya anak-anak Tuhan di marketplace juga memanfaatkan waktu, juga hidup di dalam firman-Mu, sehingga sungguh Tuhan melalui marketplace juga berita tentang Injil boleh disampaikan kepada semua orang. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk program Terang Eklesia Ministry Tuhan, untuk sekolah misi yang mulai perdana besok. Memberkati semua pengajar, berkati semua peserta, dan juga Tuhan memberkati online, jaringan Tuhan dan Yesus, supaya semua pelaksanaan daripada sekolah misi ini bisa berjalan dengan baik, tanpa kurang suatu apapun. Kami berdoa juga untuk seorang anggota kami Tuhan yang suaminya sakit, Ibu Sarah. Tuhan berkati suaminya Bapak Panjaitan, Kau berikan dia kekuatan ekstra di dalam jantungnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan secara total melalui bilur-bilur Tuhan. Kami berdoa untuk semua peserta, berikan kesehatan yang prima. Sekalipun Jakarta sudah dinyatakan zona merah, tetapi kami percaya Tuhan melindungi semua anak-anak-Mu di sekolah misi ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami Tuhan, anak-anak binaan di Lapas Tangerang dan rencana di Lapas Kerawang. Mari Tuhan, Kau memberkati mereka. Biarlah Tuhan boleh mengubah kehidupan mereka supaya nantinya mereka keluar dari lapas, mereka boleh menjadi berkat. Berkati semua teman-teman yang mengambil bagian, juga para pengajar. Biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan sendiri yang melayani anak-anak binaan ini. Kami hanya sebagai alat-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami juga sehati berdoa untuk Bapak negara kami Tuhan, Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Pak Amin Ma'ruf. Tuhan berkati Tuhan di tengah-tengah kesulitan pandemi, ekonomi, politik saat ini. Tuhan Yesus Kau memberkati supaya sungguh Tuhan Pak Jokowi diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Pagari Tuhan Yesus istana pada saat ini, sehingga tidak ada pihak-pihak yang bisa untuk menjangkau, merusak, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Ini berkati semua panglima,
TNI dan Kapolri Tuhan. Berkati mereka untuk bisa mengatur keamanan di negara kami, khususnya di Papua. Biarlah Tuhan Yesus semua pihak-pihak yang mencoba untuk menghancurkan negara kami melalui Papua, patahkan, hancurkan rencana-rencana mereka. Bapa di sorga, kami juga sehati berdoa untuk Ambon, Maluku Tuhan, yang beberapa hari yang lalu Tuhan mengalami musibah Tuhan, di mana ada gempa dan ada tsunami, di mana beberapa pelabuhan kecil telah hancur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan di sana tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Beberapa pipa PAM yang bocor Tuhan tolong supaya ada kerjasama sehingga pipa ini bisa disambung kembali Tuhan. Bagian-bagian tanah yang longsor, Tuhan Yesus tolong berikan hikmat pada bagian dinas PU supaya sungguh lompong ini tidak membahayakan penduduk di sekitarnya. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk ekonomi negara kami. Berkati Ibu Sri Mulyani, berkati Ibu Menteri Sosial Tuhan yang membagi-bagikan bantuan langsung tunai. Tuhan, kami berdoa Tuhan, semua berkat di negara kami ini dapat dilimpahkan kepada seluruh saudara-saudara kami, sehingga yang terkecil pun, yang terpencil pun mereka mendapat bagiannya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keseriusan anak-anak Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dengan motivasi yang murni, karena kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat, dan pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan sebesar-besarnya boleh dinikmati oleh semua anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekabaran Injil di Indonesia, di luar negeri, dimanapun Tuhan. Hampir 5 miliar manusia di dunia ini Tuhan yang belum mendengar Injil. Dan ada sekitar 100 suku Tuhan Yesus yang belum mendengar Injil. Dan 60% ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk badan-badan penginjilan, dan Tuhan pakai kami, supaya kami bisa menjangkau mereka sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat, yang hadir di ruangan Zoom Tuhan Yesus. Kak Rizka, Pak Yosep, Kak Rahel, Bu Sofia, Ibu Louis, Ibu Marta, Ibu Hari, Pak Ferdinand, dan semua saudara-saudara kami Tuhan, yang pada saat ini hadir bersama dengan kami Tuhan, memberkati dan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami ya Bapak, kuduskan kami dan berkati kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bu Putri doanya. Terima kasih. Pak Ferdinand. Kasih doanya. Silakan Pak untuk doa berkatnya. Rizka. Oh, iya. Krisna. Doa berkat. Maaf Pak, mic-nya belum. Sebagai tanda kita siap menerima berkat Tuhan, baiklah kita mengangkat tangan kita kepada Bapa di sorga. Bapa, marilah curahkan Tuhan wujud daripada kasih-Mu bagi kami pada saat siang hari ini Tuhan, yang telah siap menerima berkat-berkat-Mu. Saudara-saudara terkasih, kita yang selalu taat mendengar suara Tuhan, selalu taat melakukan firman-Nya, selalu taat berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, buat tanganmu, pekerjaan apa yang engkau lakukan berhasil dan beruntung. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pundi-pundimu, diberkatilah segala apa yang engkau lakukan di dalam rancangan Tuhan
Tuhan selalu melindungimu. Diberkatilah engkau di dalam melawan segala musuhmu. Si jahat boleh datang menyerang engkau, tetapi Tuhan berperang atasmu dan engkau menang. Engkau bukan menjadi peminjam-minjam, tetapi memberi pinjaman kepada orang-orang dan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah beroleh berkat Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. 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 Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih Tante Stella, Kak Rizka, Afer, Bu Ari, Terima kasih. Kak Rini, Kak Marta. Ada adik gua tuh di rumah sakit ya, Dek. Baru habis ngajar, jadi langsung buru-buru join. Rupanya udah telat, tapi nggak apa-apa. Yang penting ke doa syafaatnya. Ya, makasih Kak Rahel, Kak Rizka. Kak Rizka. Dadah Kak Rahel.